ini ada beberapa parameter yang perlu kita perhatikan ya terkait dengan ekonomi ya. Yang pertama adalah ROI atau Rate of Return on Investment, di mana ini menyatakan seberapa persen atau berapa persen laju pengembalian modal ya. Kemudian payout period yang menyatakan seberapa lama modal yang kita tanamkan itu bisa kembali ya. Kemudian yang ketiga adalah net present worth atau net present value, ini menyatakan berapa nilai uang kita ya berdasarkan pada perhitungan atau dengan memperhitungkan waktu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita juga perlu membuat suatu cash flow ya. Ini semuanya nanti akan Anda pelajari lebih detail di mata kuliah AKK ya. Jadi ada ROI, ada payout period, ada NPW, kemudian ada cash flow. Jadi ini semua perlu disusun untuk memastikan bahwa proses yang kita desain ini memenuhi kriteria secara ekonomi. Ini saya tampilkan sedikit tentang rumus untuk menghitung ROI ya. Tapi nanti mungkin di mata kuliah AKK, nggak tahu ngambil semester ini atau semester depan ya. Kalau semester ini ketemu dengan saya untuk membahas ini ya. Jadi ada ROI, itu biasanya kita hitung dengan memperhitungkan profit selama setahun dibagi dengan modal tetap atau fixed capital ditambahkan dengan modal kerja atau working capital ya. Nanti ini parameternya adalah berupa persen ya. Jadi intinya begini, kalau kita punya uang sebagai investor ya, kita diberikan pilihan. Pertama pilihannya adalah menginvestasikan uang kita untuk mendirikan pabrik yang sedang kita desain. Yang kedua adalah menanam uang kita di bank dalam berbagai macam produk investasi. Yang paling sederhana adalah deposito ya. Jadi nanti kita bandingkan bunganya. Kalau bunga di deposito lebih besar daripada bunga yang kita dapatkan dari perhitungan ROI, artinya desain yang kita buat untuk pabrik kita itu nggak worth it secara ekonomi. Karena lebih baik kita taruh aja uang di bank, nggak berisiko. Kita dapat bunga setiap bulannya misalkan 5%. Maka kita di sini ketika mendesain suatu proses, kita harus memastikan bahwa nilai ROI yang kita hitung untuk proses kita itu memiliki persen ROI yang minimal lebih besar daripada bunga bank. Untuk memastikan bahwa lebih profit yang kita tawarkan. Nah, kalau yang lain, yang payout period, ya. Ini contoh soalnya ya, tapi mungkin akan saya bahas di mata kuliah AKK. Ini sebagian besar ngambil AKK semester ini kah? Ya, nanti setelah UTS di AKK akan saya bahas ya. Tapi di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan ya. Kalau yang payout period ini nanti kita hitung ya. Ini menyatakan berapa lama uang yang kita investasikan di proses yang kita desain itu bisa kembali. Jadi nanti hasil perhitungannya itu dalam bentuk tahun atau bulan. Misalkan 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Itu nanti menentukan apakah investasi yang kita tawarkan itu secara ekonomi bisa diterima atau enggak gitu ya. Kemudian yang net present value seperti yang saya sampaikan tadi ini yang menyatakan misalkan kita mendirikan pabrik ya, merancang proses, kemudian kita prediksikan pabriknya ini bisa beroperasi selama 10 tahun. Nah, maka kita mencoba memprediksi setelah 10 tahun itu nilai uang kita berapa gitu ya.
Jadi nanti dilihat kalau net present value atau net present worth-nya itu cukup besar, maka ini bisa kita bisa kita terima bahwa investasi di pabrik kita itu cukup bermanfaat gitu ya. Kemudian yang cash flow ini nanti kita membuat suatu cash flow kurang lebih sama seperti cash flow yang ada di perusahaan-perusahaan ya, di mana detailnya nanti akan saya jelaskan di mata kuliah AKK, ya, bagaimana cara kita membuat cash flow ya. Tentunya ini juga mempertimbangkan berbagai macam hal, salah satunya adalah pajak, gitu ya. Mungkin itu sebagai pengantar di mata kuliah ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau masih bingung dengan yang saya jelaskan tadi, silahkan mungkin bisa dibaca di textbook di bab 1 ya, tentang dasar-dasar perancangan proses, sehingga Anda bisa paham apa yang diinginkan dari mata kuliah ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri sampai di sini. Oh ya, ini Hilary ya. Hilary mau tanya. Ya, gimana Hilary? Silakan langsung ini aja, langsung open mic aja. Itu Pak, yang di alternatif 2 itu kan Ya. ada kayak double kondensor gitu kan ya Pak. Itu kenapa ya Pak? Makasih. Ya, motif kedua itu yang mana? Yang ini apa yang Bukan Pak. Ya yang itu ini Pak. ya? Iya. Ya, ini kan kita tidak dijelaskan detail prosesnya ya. Jadi artinya mungkin saja di proses ini tentunya ini kayaknya bukan kondensor deh ini, cooler mungkin ya. Karena cooler sama kondensor itu agak beda ininya ya. Karena ini apa ya? Ini hanya contoh aja ya, Hilary ya. Jadi maksudnya tentunya dalam kenyataannya apakah kita membutuhkan cooler, membutuhkan kondensor itu sangat ditentukan oleh prosesnya seperti apa gitu ya. Kalau dilihat di sini sih, kalau menurut saya ya, ini kan alternatif kedua ya. Jadi alternatif kedua itu adalah merupakan pengembangan dari alternatif pertama gitu ya. Jadi pengembangan dari alternatif pertama di mana di alternatif pertama ini belum ada proses untuk mengintegrasikan panas. Jadi kenapa di sini misalkan dibutuhkan 2 kondensor atau 2 cooler ya, itu tujuannya adalah supaya panas yang tidak terpakai di satu alat, itu bisa dipakai di alat yang lain gitu ya. Jadi intinya kalau ditanya detail kenapa ini butuh ini, saya juga nggak terlalu tahu ya, karena prosesnya kita ini seperti melihat proses yang yang kita ceritanya awalnya itu sebenarnya kita nggak tahu gitu. Sama ini juga sama ya. Intinya alternatif 2 dan 3 ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengintegrasikan panas sebenarnya. Jadi contoh yang saya ambil ini misalkan ya, di feed ya. Ini kan feed-nya dari sini ya, feed fresh feed-nya ya. Itu dia dipanaskan ya. Kalau ini saya lihat ini dipanaskan ya. Didinginkan ya rasanya ini ya. Ini didinginkan ya. Kemudian ini umpannya ini dipakai untuk mendinginkan atau mengkondensasi uap yang keluar dari kolom distilasi